Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rumah, kembali lagi di acara Curhat Rumah dari rumah.com bersama saya Rani. Dan hari ini kita akan ngobrolin topik mengenai harga rumah beneran turun. Sebelum beli, cek dulu deh lokasi prospektif di tahun 2020 ini. Bersama narasumber kita, Ibu Marinovita selaku Country Manager dari rumah.com. Nah, sebelum kita masuk untuk join dengan Bu Marin, untuk sobat rumah yang mau tanya-tanya seperti biasa bisa kalian tanya langsung di kolom komentar yang nantinya akan kita bacakan langsung oleh narasumber kita. Dan selanjutnya nih, gimana nih proses kalau dari sobat rumah nih selama pandemi, apakah kalian tetap berjualan secara lancar, atau misalnya dari kalian ada yang tetap beli rumah walaupun pandemi, atau mungkin kayaknya beli rumahnya di tahun depan deh. Boleh dong di-share ke kita pengalaman kalian mengenai proses pembelian atau penjualan rumahnya. Oke, udah banyak nih yang join sama kita. Oke, Bu Marin udah join, saya accept dulu. Aduh, Bu, Gimana udah Kak cantik banget nih kabarnya? hari ini. Oke, Bu. Kita nggak lama-lama deh, sambil kita langsung mulai aja nih, Bu, untuk topik kita pada hari ini. Kita mau Siap. curhat-curhat tentang kondisi pasar properti di saat pandemi seperti ini nih, Bu. Kalau menurut Ibu gimana sih, Bu, kondisi pasar properti saat ini? Ya, jadi kalau kita lihat, pertanyaannya menarik ya. Kalau misalnya kita ngobrol mengenai pasar properti saat ini, tentunya apa namanya kita akan kaitkan dengan apa namanya kondisi pandemi ya COVID-19 ini yang masih berlangsung sampai saat ini gitu ya. Nah, dari rumah.com sendiri sebetulnya kita punya yang namanya kita selalu berbicara berdasarkan data, dan kita punya namanya RIPMI, rumah.com Property Market Index, Indonesia Property Market Index. Nah, itu data yang kita rangkum dari jumlah listing yang ada 400.000 listing lebih, dan kita dikunjungi lebih dari 5 juta orang per bulannya. Nah, itu kita olah datanya menjadi data RIPMI ya, rumah.com Indonesia Property Market Index. Nah, kalau kita berbicara berdasarkan data ya, kalau kita ngomongin property market nasional, kita lihat sekarang arahnya udah menjadi sentimen yang lebih positif ya di kuartal kedua ini gitu ya. Kenapa positif? Karena dari kita lihat dari pertama dari sisi supply dan harga. Jadi kalau kita lihat dari indeks supply, kuartal 2 dibandingkan dengan kuartal 1 itu meningkat angkanya ya. Jadi kita lihat angkanya itu dari sisi supply meningkat 21%. Tapi kalau dari sisi harga memang belum meningkat ya, masih turun gitu. Jadi sekitar 1,7% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Jadi kalau kita lihat sentimennya sudah ke arah yang positif. Dari sisi penjual juga sudah mulai memberanikan diri dengan apa namanya menjual lagi atau menambah stok-stok penjualannya. Kira-kira seperti itu. Berarti di kuarter 2 ini sentimennya positif ya, Bu ya. Mungkin akan bergerak untuk positif lagi di kuarter ketiga kali ya, Bu ya. Kalau Semoga. saya lihat malah sangat positif ya. Kenapa? Karena sebetulnya apalagi baru-baru ini ya, pada saat kita masukin yang namanya era new normal, itu banyak sekali promosi-promosi yang dilakukan oleh pemasar ya. Dalam hal ini developer dan bank. Ya. Jadi apa namanya banyak sekali program yang mereka lakukan. Misalnya pembayaran bisa dicicil sampai 12 dan 24 kali, hanya bayar bunganya saja gitu. Jadi hal-hal yang memberikan kemudahan lah buat property seeker itu untuk bisa mendapatkan rumah idaman. Seperti itu, Ran. Oke, baik Bu. Jadi untuk sobat rumah nih yang mau akses di mana sih data RIPMI nih? Udah saya share di pin komen, di komen rumah.com. Jadi kalian bisa akses aja di situ. Kalian bisa temuin data-data riset dari rumah.com yang bisa jadi acuan untuk beli atau investasi properti. Tuh. Oke, kita lanjut nih kemarin. Ya, Di tahun kalau dilihat dari riset RIPMI ini kan tahun ini katanya adalah buyers market nih Bu, atau tahunnya pasarnya pembeli.
Boleh dijelaskan mengenai buyer's market itu apa sih, Bu? Ya, jadi terkait dengan tadi masih penjelasan yang apa namanya di pertanyaan pertama ya. Kalau kita ngomongin README, Rumah.com Indonesia Property Market Index di kuartal 2 dibandingkan dengan kuartal 1 itu dari sisi supply kan meningkat gitu ya, meningkat tadi 21%. Tapi dari sisi harga masih turun gitu ya, dan dibandingkan dengan dari kuartal 2 dibandingkan dengan kuartal 1. Nah, itu artinya apa sih gitu ya? Nah, artinya jumlah barang atau stok yang beredar, jumlah produk atau rumah atau properti yang beredar di masyarakat nih lagi banyak nih gitu ya. Dan harganya sedang dalam keadaan terkoreksi gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin maksudnya sekarang adalah buyer's market dan kalau saya bilangnya it's time to buy property now, ya karena pilihan propertinya ini lagi banyak gitu. Dan apa namanya dan sehingga daya tawar dari konsumen itu tinggi gitu ya. Itu makanya kita sebut sekarang buyer's market. Ditambah lagi tadi yang seperti saya bilang promo-promo yang dilakukan sama developer tuh menurut saya sangat menarik. Promo-promo yang dilakukan oleh bank untuk primary market, untuk rumah second juga sangat amat menarik gitu ya. Jadi kalau menurut saya promo-promo ini belum tentu bisa kita dapatkan tahun depan ya, kalau sudah tidak ada COVID-19 ya. Jadi kalau memang yang buat sobat rumah yang sudah niat untuk beli rumah, menurut saya harus dimanfaatkan dengan baik momentumnya nih, karena banyak sekali promo yang dilakukan oleh bank dan developer untuk bisa membeli rumah. Kira-kira begitu, Ran. Oke, jadi pembeli itu diuntungkan ya dengan adanya COVID ini, pembelian apa harga rumah tuh dikoreksi, terus ada banyak benefit-benefit lain dari developer, penurunan suku bunga ya Bu, Betul juga sekali. ada lagi. Iya, dari bank itu sekarang BI 7 days repo rate ya. Pertama pada saat memasuki COVID, kalau nggak salah 4,75%, dan sekarang angkanya sudah sampai 4%. Ya. Nah, angka 4% itu sebetulnya yang terendah ya menurut catatan BI ya. Jadi baiknya sih balik lagi ke sobat rumah ya, ini dimanfaatkan sih momentum sebaik-baiknya untuk bisa mendapatkan apa namanya rumah idaman ya dengan promo-promo yang diberikan oleh si bank ataupun developer. Tapi mungkin balik lagi apa sobat rumah ya Rani, jadi mesti tetap hati-hati ya sobat rumah ya. Jadi jangan sampai wah lagi promo apa namanya nih gila-gilaan nih dari si developer atau dari bank gitu. Tapi kita tidak benar-benar cek apa namanya developernya seperti apa, itu harus lebih hati-hati ya sobat rumah ya. Jadi meskipun lagi banyak promonya, lagi banyak promo atau program dari bank sama developer, kita tetap harus melakukan homework kita karena kan yang namanya membeli rumah itu sangat amat penting dan itu pengalaman seumur hidup sekali ya. Jadi apalagi itu melakukan ada transaksi keuangan gitu ya, buat sebagian besar orang itu kan hal yang sangat penting ya. Jadi benar-benar dicek benar-benar developernya gitu ya, dicek dia sudah pernah melakukan apa namanya pembangunan di beberapa mungkin sudah beberapa proyek yang dibangun, sudah berapa bank yang apa namanya yang kerjasama sama si developer tersebut gitu. Lebih aman memang mungkin apa namanya beli barang yang ada stoknya. Tapi kalau misalnya memang ada program yang menarik banget dari si developer tapi barangnya belum ada, masih akan dibangun, itu mesti dilihat ya developernya itu developer yang sudah punya portfolio yang bagus atau belum gitu. Jadi seperti itu Ra. Oke, jadi harus berhati-hati untuk sobat rumah nih yang mau beli rumah, harus banyak-banyak riset developernya seperti apa, kira-kira mau ngambilnya apa, banknya, dan lain-lainnya tuh harus dipikirin juga nih sobat rumah. Oke, Bu Marin, selanjutnya nih Bu, kan banyak banget kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan pembeli rumah, sehingga penjualan kan tetap berjalan. Seberapa positif sih dampak dari kebijakan pemerintah yang bisa mempengaruhi kondisi pasar properti? Ya, kalau saya lihat balik lagi masih sangat amat positif ya. Jadi kenapa? Karena banyak banget ya tadi program-program dari pemerintah, contohnya kayak penurunan suku bunga yang sekarang ini sudah sampai 4%, lalu juga ada kayak apa namanya program pengesahan tapera gitu ya dan lain-lainnya ya.
plus ditambah dengan tadi promo-promo dari bank sama developer, saya rasa itu sangat amat positif dan sangat amat membantu dari sisi property seeker bisa mendapatkan rumah idaman mereka. Nah, tolak ukurnya apa sih gitu ya? Untuk datanya memang harusnya dari pemerintah ya, bisa mengeluarkan program-program pemerintah itu sudah sejauh mana bisa membantu si property seeker. Tapi kita bisa lihat dari beberapa launching yang dilakukan sama developer ya di sekitar 2 atau 3 bulan belakangan ini pada masa COVID-19 ini banyak banget yang jualan dan bisa laku ya. Jadi apa namanya baru launching ada 137 unit dan habis gitu ya. Jadi banyak sekali ya ada kayak apa namanya Ciputra, terus Paramount, Sinar Masland, Sumarekon banyak banget ya saya nggak bisa sebutkan satu-satu tapi mereka juga klaim sobat rumah juga bisa lihat again di please do your homework ya jadi dicek lagi developernya. Nah ini tadi developer tadi uh, mereka menginformasikan lewat media ya jadi bisa dilihat uh, apa namanya dari sisi konsumen cukup masih positif ya geliatnya jadi karena dilihat apa adopsi dari yang dijual oleh si developer dimakan sama si tadi konsumen ya dengan melakukan pembelian. Oke, jadi bisa dikatakan belum tahu itu positif atau negatif, cuman dapat membantu pembeli rumah ya, Bu ya. Ada Iya, harapan positif lah ya untuk mereka pembeli rumah untuk bisa punya rumah idamannya. Nah, ya, untuk tambahan tadi dari kemarin, kalau mau tahu berita-berita properti gitu tuh, sobat rumah sebenarnya bisa kunjungi berita properti dari rumah.com. Jadi rumah.com juga punya berita properti yang update mengenai informasi seputar properti. Kalian bisa akses di rumah.com/berita street property. Di situ kalian bisa dapatkan informasi berita developer atau mungkin dari berita dari pemerintah juga. Pokoknya kalian bisa akses di situ deh. Nah, kita ada pertanyaan dulu. Eh dari, bentar, dari Fatianya. Hai Bu Marin, boleh dong di-share bagaimana perilaku pengembang saat ini? Apakah mungkin ada yang berani turunin harga dari proyek rumahnya? Wah, gimana nih Bu? oke. Nah sebetulnya tadi sudah sedikit saya jawab ya sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat perilaku pengembang sekarang masih sangat tadi ya kita ngomong berdasarkan RIPMI lagi ya rumah.com Indonesia Property Market Index. Kalau kita lihat kan dari sisi penjual sudah lebih positif, sentimennya lebih positif. Kenapa? Buktinya dari sisi supply naik ya dari kuartal 2 ke kuartal 1 naik sebanyak 21% gitu kan. Nah dari sisi developer sendiri tadi juga apa namanya kalau kita ngomongin perilakunya pengembang, satu mereka sudah positif dengan nambah supply-nya, tapi tidak hanya menambah supply, yang kedua adalah mereka juga tadi sangat sangat aktif melakukan promo-promo ya, promo-promo untuk memudahkan si property seeker untuk mendapatkan rumah idamannya. Nah, promo-promonya lewat mana mereka sampaikan ya. Jadi kalau kita lihat mereka sangat aktif memanfaatkan yang namanya media online ya. Karena kan mungkin sobat rumah tahu ya, kita kemarin ini ada PSBB, jadi apa namanya kita sangat dibatasi untuk bisa keluar rumah gitu ya. Jadi dari sisi kalau saya lihat dari sisi property seeker, sorry dari sisi si penjual ataupun dari sisi konsumen sekarang banyak sekali memanfaatkan yang namanya online gitu ya. Jadi nah ini juga yang digunakan sama developer untuk bisa menggunakan untuk bisa mempromosikan produk-produk mereka saat sekarang ini. Nah, kalau apa namanya untuk turun harga atau tidak, kita bisa lihat ya dari sisi promosinya ya mereka sangat amat memberikan kemudahan ya. Jadi misalnya hanya bayar apa namanya mungkin bayar bunganya saja atau bisa apa dicicil mungkin DP-nya sampai 24 kali gitu. Jadi ya itu ya kemudahan-kemudahan itu menunjukkan dari sisi developer juga sekarang sudah mulai positif gitu ya dan mereka juga memanfaatkan channel-channel online untuk melakukan promosi kepada konsumen ya untuk bisa konsumen mendapatkan rumah yang tidak. Oke, berarti banyak-banyak promo ya dari developer nih Bu. Lumayan nih Iya, buat kalian yang mau beli rumah. Bisa memanfaatkan momentum saat ini. Oke, iya. ada Tapi pertanyaan tidak lagi Bu hanya dari dari developer aja ya Ran, nambahin sedikit ya. Jadi dari bank juga ya cukup aktif ya.
apa namanya, tidak hanya buat new project tapi juga untuk rumah second gitu. Jadi kayak sekarang ini ada BNI Grey Expo gitu ya, itu kerjasama sama beberapa developer. Tapi dari BNI sendiri juga memberikan apa namanya, promo yang sangat menarik buat rumah second. Jadi kalau misalnya buat sobat rumah yang memang mau beli rumah tapi aduh saya nggak mau yang rumah baru, mau rumah second, itu sangat masih ada juga promonya dari apa namanya, beberapa bank ya. Dalam hal ini yang kita kerjasama sekarang Bank BNI untuk bisa bantu sobat rumah bisa beli rumah. Gitu lah. Oke. Itu adalah opsi dari Bu Marin. Terima kasih Bu Marin. Nah, selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan dari Budi Kris 85. Maaf mau tanya, saat ini tingkat suku bunga KPR turun, tapi apakah aturan pemberian kredit dipermudah atau justru diperketat? Kayaknya ini jawabannya ke bank nih Bu. Kalau mungkin Bu Marin bisa bantu jawab. Ya, jadi memang kalau ya karena kembali lagi dari apa namanya, COVID-19 ini ya. Jadi mungkin ada beberapa bank memang yang sedikit memperketat apa namanya, untuk approval dari KPR atau KPA. Tapi sobat rumah bisa lihat sih ya, sebetulnya nanti di bulan September ini banyak banget bank itu akan mengadakan yang namanya Virtual Property Expo gitu ya. Oke. Kalau dari kalau dari sisi konsumen kan kita pasti akan coba ya, maksudnya nggak di approve sama bank A ya kita cobalah sama bank B gitu kan. Jadi nanti dimanfaatkan aja momentumnya dari bulan sekarang sih, dari bulan Agustus sampai September itu akan, bahkan kita sendiri nanti rumah.com akan mengadakan yang namanya Virtual Property Expo. Nah, itu akan banyak sekali promo-promo dari bank ya, apa kita coba aja gitu ya, misalnya apa mana yang mungkin bisa menyetujui proposal KPR atau KPA kita. Itu karena optionnya banyak sekali dari bank-bank yang akan mengadakan virtual property expo nanti. Oke, jadi jangan cuma terpaku apply di satu bank, ngajuin di satu bank, tapi harus taruh banyak lamaran di bank-bank bank lain ya, Bu. Biar tahu Betul mana yang bisa sih. di-approve ya. Ya, karena kebijakan Oke, banknya juga berbeda-beda, jadi dicoba aja untuk apply ke beberapa bank sekaligus. oke, tetap positif. Yang pasti bisa, pasti turun. Akan Boleh dapat nih. positif. Nah, Bu Marin, kita akan lanjut ke pertanyaan tentang lokasi nih, Bu. Karena tadi udah Oke. ngomongin kondisi pasar. Nah, ini mungkin banyak yang penasaran. Walaupun di saat pandemi ini kan eh, sempat menjadi hambatan nih, namun ternyata pemerintah tuh tetap melanjutkan pembangunan wilayah dan infrastrukturnya juga tetap dijalanin gitu kan. Dari data riset rumah.com RIPMI juga ada 7 wilayah potensial yang menjadi sunrise property. Mungkin Bu Marin bisa jawab 7 wilayah sunrise propertinya itu apa aja sih Bu? Wah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kalau sobat rumah mau beli rumah, harusnya sih melihat potensi ini ya. Karena kan entah kita mau tinggalin atau entah kita mau mungkin investasi ya. Jadi kalau bisa dilihat memang lokasi yang benar-benar menjanjikan gitu ya. Makanya dibilang tadi sunrise property gitu ya. Jadi kalau dari data RIPMI ya, rumah.com Indonesia Property Market Index, ada 7 wilayah yang kita lihat ini mempunyai potensi menjadi sunrise property di Indonesia ya, secara nasional jadinya. Saya sebutin dulu ya Ran, nanti saya jelaskan ya satu-satu Boleh, ya kenapa boleh Bu. disebut dengan sunrise property. Jadi yang pertama adalah satu Pulau Gebang Jakarta Timur gitu. Terus yang kedua itu berdasarkan data RIPMI kita ada Ciracas Jakarta Timur. Lalu yang ketiga itu ada Cisauk, Kabupaten Tangerang. Yang keempat itu ada Sawangan, Depok. Lalu yang kelima ada Buah Batu. Nah, ini di luar Jakarta nih. Buah Batu, Bandung. Lalu ada juga nih di luar Jakarta, Medan Timur. Ya, ini daerah Medan. Dan lokasi terakhir yang menurut kita ini bisa menjadi sunrise property adalah Rungkut, Surabaya. Oke, jadi udah 7 ya Bu ya. Iya, Lumayan nih, udah banyak banget nih. Sampai di luar kota pun juga ternyata udah mulai berkembang ya Bu ya. betul Ada betul. positif banget nih wilayah-wilayahnya. Oke. Boleh Bu dijelasin Bu, kira-kira kenapa nih Bu? Oke. Nah, kenapa ya kalau misalnya kita sebut tadi 7 lokasi itu menjadi sunrise property. Jadi masing-masing daerah ini mempunyai kelebihannya ya, mempunyai strength point-nya juga gitu. Kenapa kita bisa bilang lokasi ini menjadi lokasi sunrise property. Nah, yang pertama kita ngobrolin soal Pulau Gebang ya, Pulau Gebang Jakarta Timur. Nah, Pulau Gebang ini merupakan kawasan yang melesat
karena sekarang menjadi salah satu kawasan terpadu. Nah, di Pulau Gebang ini juga mempunyai terminal terbesar di ASEAN loh. Ya, jadi itu juga dan ada tol Cibitung Cilincing dan didongkrak juga dengan keberadaan dari Jakarta Garden City. Nah, itu yang menyebabkan si Pulau Gebang ini kita nilai sebagai salah satu daerah sunrise property lah gitu, yang cocok untuk dijadikan pertimbangan buat sobat rumah membeli rumah idamannya. Nah, itu satu ya, Pulau Gebang. Saya boleh selanjutnya ya, Rania. Boleh. Mm. Oke, yang kedua dari data RIPI adalah Ciracas. Ciracas ini di daerah Jakarta Timur. Nah, Ciracas ini sebetulnya daerah sekitaran Cibubur ya. Nah, kenapa dinilai sebagai salah satu lokasi sunrise property? Nah, dari sisi harganya masih sangat amat terjangkau, lokasinya dekat dengan Cibubur, dan dari segi fasum atau fasilitas umumnya cukup lengkap gitu ya di Ciracas ini. Jadi makanya kita nilai sebagai salah satu lokasi buat tadi ya sunrise property. Yang ketiga adalah Cisauk, Kabupaten Tangerang. Nah, kalau Cisauk ini kenapa kita bilang sebagai sunrise property? Karena di kawasan ini tengah dikembangkan yang namanya TOD. Ya, jadi mungkin sobat rumah tahu TOD itu adalah Transit Oriented Development. Nah, dan juga di sini juga di kawasan Cisauk ini fasilitas dan infrastrukturnya juga lengkap. Terdapat juga stasiun komuter line dan akan ada pintu tol menuju JOR dan stasiun MRT gitu. Jadi kalau dilihat sekilas nih sebetulnya sudah terbaca ya, mudah-mudahan ya buat sobat rumah. Kenapa dibilang sunrise property ya? Karena memang kalau tadi kita sudah sempat share 3 lokasi itu rata-rata dekat dengan akses public transportation ya. Jadi ada sarana public transportasi dan ada pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Makanya kita nilai sebagai ini adalah sunrise property. Lalu yang selanjutnya adalah Sawangan Depok. Nah, Sawangan ini jelas punya apa namanya daerah yang sangat menjanjikan ya. Jadi ada pembukaan jalan tol baru, ini memudahkan akses menuju pusat kota Depok, lingkar luar Jakarta sampai ke bandara gitu ya. Lalu kalau kita ngomongin tadi dari sisi indeks harga, ini untuk Sawangan ini juga bagus sobat properti. Jadi dari sisi indeks harga itu naik 10% dibandingkan dengan tahun lalu. Begitu juga dengan indeks supply-nya ya. Jadi nah ini indeks supply-nya ini cukup fantastis angkanya karena dari sisi supply naiknya cukup tinggi yaitu 58% dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi makanya kita lihat Sawangan ini sebagai salah satu area atau lokasi sunrise property ya di Indonesia. Lalu area selanjutnya atau kota selanjutnya itu tadi yang seperti saya bilang ada juga kota-kota di luar Jakarta. Kita punya Buah Batu, Bandung ya. Nah, buat sobat rumah yang di Bandung seneng nih pasti dengarnya ya. Ternyata ada sunrise property di daerah Bandung juga nih. Jadi harapan Nah, baru ya, Bu. iya, iya, iya. Nah, jadi kenapa Buah Batu Bandung? Jadi di sini ada kampus Telkom University, terus juga ada Podomoro Park, terus di sini juga ada pembangunan ya stasiun kereta cepat. Wah, nanti seneng banget ya Jakarta Bandung. Kayaknya cuma berapa menit ya Ran? 30 menit ya Ran naik kereta cepat. Wah, cepet banget sih, Bu. Nggak tahu, nggak kebayang. Mungkin akan aksesnya, jadi yang tadinya kerjanya di Jakarta bisa pulang pergi Bandung kali ya, Bu ya. Betul, Karena betul, adanya betul. kereta, nggak perlu tinggal di Jakarta, tinggal di Bandung aja, tinggal bolak-balik kereta, Betul. mereka bisa cepet gitu kan. Mudah Jadi banget kayak ya, Bu. Jakarta Bogor ya. Kayak Jakarta Bogor ya jadinya ya. Iya, bener. Kerja di Jakarta, rumahnya di Bogor, pulang pergi. Nah, jadi apa namanya di sini juga kalau kita ngomongin dari indeks harga di Bobatu itu naik 13% dan dari indeks supply juga naik 25% dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, makanya dilihat nih kayaknya Bobatu sih prospek banget ya karena ada tadi ya apa namanya kereta jalur cepat ini ya. Jadi sangat amat kita nilai bagus sebagai sunrise property. Lalu selanjutnya adalah Medan, sobat rumah ini di Pulau Sumatera ya, Medan Timur.
Jadi Medan Timur kenapa kita bilang sebagai sunrise property? Jadi adanya ruas-ruas tol baru ini juga mendorong ya di daerah Medan menjadikan ini menjadi salah satu kota yang sangat amat prospek sangat amat bagus ke depannya. Untuk saat ini kawasan ini harga dari sisi indeks harga naik 5% dibandingkan tahun lalu. Lalu dari indeks supply juga ini kayaknya lagi happening banget nih di Medan ya. Ini dari sisi supply naik 66% loh dibandingkan dengan tahun lalu gitu ya. Jadi really promising city ya si Medan Timur ini. Nah, yang terakhir ternyata Jawa Timur kebagian juga sobat rumah. Jadi ada Rungkut Surabaya. Nah, kenapa dibilang sebagai sunrise property? Karena di sini ada dibuka akses tol baru menuju Bandara Juanda. Nah, ini akan terintegrasi dengan jalur lingkar luar. Lalu juga ada pembukaan ekowisata mangrove. Nah, ini meningkatkan ini ya potensi lain rumput selain sebagai kawasan industri. Nah, kira-kira seperti itu sih sedikit insight kenapa 7 lokasi tadi kita sebut sebagai sunrise property di nasional di Indonesia. Jadi dilihat kayaknya lebih banyak kan dari sisi transportasi ya Bu, ada pembangunan tol, kereta cepat dan komuter lain itu benar-benar membantu untuk mobilitas bolak-balik. Mungkin itu yang membuat daerah itu menjadi naik ya Bu, jadi sunrise property gitu ya. Betul, betul, betul. Oke, Bu Marin, kita ada pertanyaan nih Bu, dari Metal Dedi. Seberapa penting sih mempertimbangkan potensi lokasi? Bukankah kalau lokasi yang potensial biasanya mahal ya? Iya, jadi kenapa kita ini pertanyaan yang bagus ya dari namanya keren banget sih Metal Dedi ya. Bapak Dedi yang metal ya jadinya. Jadi seberapa penting untuk melihat lokasi sebagai salah satu hal terpenting ya. Sebetulnya memang kalau kebanyakan kalau dari balik lagi dari hasil rumah.com Indonesia Property Market Index lokasi ini menjadi pertimbangan utama itu bagi yang usianya di atas 50 tahun gitu ya. Jadi mungkin bagi mereka itu ya mereka juga dilihat lokasinya itu sudah benar-benar jadi atau belum gitu ya. Jadi sudah ada pasumnya kah gitu. Jadi buat mereka mungkin sudah mudah ya untuk mau ke mallnya gampang, mau ke rumah sakitnya gampang juga. Terus misalnya sudah di lokasi tersebut sudah ada sekolah gitu buat anak-anak ya gitu. Jadi memudahkan mereka untuk bekerja atau menjalankan kehidupannya sehari-hari gitu. Makanya itu lokasi menjadi salah satu faktor utama ya buat si konsumen membeli pada saat mereka ingin membeli rumah idaman mereka. Oke, semoga menjawab ya, Metal Dedi. Kita lanjut lagi nih, banyak pertanyaan nih Bu Marin. Ada lagi dari Erin Metasari. Saya mau bertanya, kalau beli properti untuk investasi tapi dananya tidak besar, harus memperhatikan hal apa saja ya Bu? Terima kasih. Kalau mau beli properti tapi dananya tidak besar ya? Mau untuk investasi, propertinya untuk investasi, tapi dananya nggak besar. Oke. Ya, jadi ini pertanyaannya bagus ya. Saya senang kalau misalnya mungkin mudah-mudahan ini yang bertanya milenial ya, gitu ya. Jadi sekarang udah nggak bisa jalan-jalan ya, mau nggak mau ini duitnya mau dikemanain ya. Jadi, nah memang pilihan itu banyak ya. Jadi kalau misalnya kita mau belajar berinvestasi properti yang bagus banget pilihannya tentu ya jangan mahal-mahal dulu gitu ya. Kita lihat gitu ya prospek kedepannya daerah tersebut seperti apa. Nah, kalau kita ngomongin prospek daerah tersebut seperti apa, tentu kita harus balik lagi nih kalau ngomongin konsep sunrise property. Jadi yang dinamakan sunrise property itu adalah area yang mempunyai pembangunan infrastruktur, terus ada sarana transportasi dan ada fasilitas umum. Ya, nah saya nggak usah nyebutin salah developer mana ya. Jadi sebetulnya banyak sekali pilihan-pilihan ya. Misalnya untuk yang tadi ada tiga hal tadi ya, infrastruktur, sarana transportasi,
dan fasilitas umum itu tidak mesti harga properti itu mahal ya. Ada juga yang memang di bawah 500 juta, tapi sudah ada akses ke publik transportasinya, fasilitas umumnya sudah dibangun gitu ya. Jadi yang dilihat itu sih, jadi prospek kedepannya seperti apa. Tidak perlu yang harga mahal, tapi asal sudah ada apa namanya prospek kedepannya ya. Prospek kedepannya dilihat tadi dari pemerintahnya membangun infrastrukturnya seperti apa, terus ada akses ke publik transportasi, dan ada meskipun belum dibangun mungkin, tapi sudah ada rencana untuk fasilitas umum, ada beberapa fasilitas umum yang akan dibangun di daerah atau kawasan tersebut. Jadi itu salah satu mungkin guidance ya kalau misalnya mau berinvestasi, supaya nanti pada saat kita invest, kita sudah beli propertinya, ya bisa cepat balik ya, dan nilainya juga bagus karena tadi sudah ada 3 faktor tadi gitu. Oke, eh, terima kasih Mbak Erin Natasari atas pertanyaannya. Kemarin makasih udah dijawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bu. Setelah melihat 7 lokasi tersebut yang tadi udah disebutin nih, jika suatu saat akan membeli rumah, 5 Ya. hal utama apa yang paling penting saat memilih hunian? Ya, jadi kalau kita lihat berdasarkan rumah.com konsumen sentiment survei ya, kita tanya ke si property seeker ya, si konsumen gitu, 5 hal utama apa sih sebetulnya yang bagi mereka penting pada saat mereka mau membeli rumah gitu. Nah, ada 5 hal. Jadi yang pertama itu ada sebanyak 85% dari koresponden kita menilai lokasi menjadi salah satu hal yang penting gitu pada saat mereka mau beli rumah. Terutama tadi seperti yang saya bilang, mungkin orang yang lebih tua lebih concern mengenai lokasi. Itu sebanyak 85% memilih menyatakan kalau lokasi itu menjadi hal yang penting. Yang kedua adalah tentunya keamanan ya. Keamanan itu kalau kita lihat sekarang ini sangat amat penting. Jadi kalau kita tanya lagi balik lagi ke konsumen, nah mereka prefer memang yang keamanannya itu terjamin ya. Contohnya misalnya apa namanya perumahan yang ada di dalam klaster gitu kan. Jadi kan ada security-nya gitu. Jadi membuat mereka tuh lebih nyaman tinggal di kawasan tersebut. Jadi yang pertama tadi dari sisi lokasi dilihat, yang kedua dari sisi keamanan, yang ketiga dari sisi fasilitas umum. Ya jadi yang misalnya apa namanya mall, rumah sakit, sekolah gitu ya, kita juga mesti lihat ya. Jadi jangan sampai harganya murah gitu ya, tapi nggak ada fasilitas umumnya gitu. Itu kan juga susah ya kita untuk beraktivitas sehari-hari, ke pasar jauh, sekolah anak juga jauh, terus rumah sakit juga jauh, itu susah kalau nanti ada keluarga yang sakit. Jadi fasilitas umum yang ada di daerah tersebut juga mesti kita lihat. Lalu yang keempat adalah transportasi publik. Jadi kalau saya lihat sekarang dari konsumen atau dari sobat rumah ya, bersedia untuk tinggal di luar Jakarta ya gitu, sedikit di luar Jakarta, asal ada akses ke public transportasi gitu ya. Jadi kita kita juga mesti lihat, dan para pengembang juga sudah tahu. Jadi mereka juga sangat apa namanya agresif ya untuk membangun apa namanya proyek-proyek atau rumah-rumah yang dekat ke akses public transportasi. Ini penting karena kalau kita jauh dari tempat kita bekerja, asal dekat ke akses public transportasi, itu memudahkan kita untuk apa namanya beroperasi tentunya ya, atau bekerja ya. Tidak khawatir lagi kalau misalnya jauh, kan agak susah ya tentunya untuk Sekarang kita bekerja. banyak kota-kota baru ya Bu, justru kota-kota mandiri baru tuh banyak dibangun yang dekat dengan public transportasi. Justru Iya, sekarang betul itu sekali. membantu banget ya Bu ya, untuk dapetin Iya. rumah yang harganya terjangkau, tapi bisa akses untuk komuter atau mobilitasnya lebih mudah gitu ya Bu. Iya, iya, iya. Dan ini juga memang apa namanya program dari pemerintah juga ya. Jadi apa namanya pengembang dan pemerintah juga mengerti mungkin ya
di Jakarta sudah sedikit mahal harganya gitu kan, dan program pemerintah juga kan untuk memberikan rumah ya, backlog rumah kita kan masih banyak. Jadi bagaimana caranya supaya orang bisa beli rumah dengan harga yang terjangkau, tapi mereka juga masih bisa tetap bekerja mungkin di Jakarta dan sekitarnya ya, makanya dibangun semua tuh infrastrukturnya, jalan tol, MRT, LRT gitu ya. Dan itu sangat amat memudahkan buat properti seeker bisa membeli rumah dengan harga yang terjangkau, agak sedikit jauh dari Jakarta, tapi mereka bisa menggunakan fasilitas publik transportasi tersebut untuk ke kantor atau bekerja gitu. Itu yang tadi keempat. Terus yang tentunya yang mesti kita lihat adalah perkembangan wilayah ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan wilayah ini prospek kedepannya seperti apa gitu ya. Jadi balik lagi dari pembangunan infrastruktur seperti apa, terus fasilitas umumnya seperti apa, terus sarana transportasi seperti apa, itu menjadi salah satu faktor untuk kita lihat perkembangan wilayah ini seperti apa, untuk kita lihat ya masa depannya daerah ini seperti apa. Kira-kira seperti itu Ran, apa 5 hal utama yang mesti dilihat pada saat kita mau membeli rumah kita. Oke, ini berlaku juga nggak sih Bu untuk investor Bu? 5 hal utama ini sebenarnya bisa nggak sih kalau diterapin untuk investor mau beli, dia Uh, mempertimbangkan ini? ya, saya rasa mirip-mirip, cuman porsinya akan berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong untuk misalnya untuk end user ya, tadi kan ada 85% end user setuju, apa konsumen setuju kalau misalnya lokasi itu menjadi hal yang paling penting. Nah, kalau kita bicara sama terkait sama si siapa tadi investor, mungkin porsinya akan lebih sedikit gitu. Dari sisi investor akan melihat adalah mungkin fasilitas umum sama perkembangan wilayahnya itu seperti apa gitu ya. Jadi mereka kan lihat future ini seperti apa gitu ya. Jadi kayak misalnya perkembangan wilayah, kalau di sini kan data RITMI dari sisi end user ada 19% ya yang menyatakan hal itu penting. Tapi mungkin kalau kita tanyakan ke investor itu angkanya tidak jadi 19%, mungkin jadi 30%, karena bagi mereka kan mereka mau beli future ya, kalau kita ngomong investasi atau berbicara dengan investor. Oke. Nah, ini tepat banget Ibu. Ada pertanyaan dari Budi Kris. Kayaknya lanjutan yang tadi. Apakah itu adalah oke. Sebentar. Pertanyaan saya ini panjang banget nih. Oke, ada 3. Terkait dengan Sunrise Property, saya ingin investasi pembelian rumah di kota Podomoro Tenjo. Saya dengar bahwa di sana ditetapkan sebagai kota baru dan distrik kreatif Majaraya berdasarkan RPJMN 2020. Pertanyaannya, saya hanya ingin invest di sana, bukan untuk ditempati. Risikonya adalah penyusutan bangunan jika tidak ditempati. Sementara mungkin daerah tersebut baru akan ramai 10 tahun lagi. Sesuai nih Bu, sama yang tadi Ibu bilang, bahwa dia akan jadi future ya Bu. Akan Ya, di kedepannya ya. Nah, apakah itu adalah investasi yang tepat? Mengingat mungkin masih akan lama menjadi kota mandiri. Mengingat pembangunan Citra Maja juga 6 tahun ini masih sepi penghuni meskipun propertinya laku terjual. nah, Gitu Bu, sama pertanyaannya bagus. Jadi kalau kita berinvestasi, kita mesti ini ya, tergantung goal dari masing-masing sobat rumah nih gitu. Jadi apakah pengen apa namanya goalnya, saya mau investasi tapi short term goal gitu ya, short investment gitu. Jadi saya pengen balik cepat gitu kan. Atau saya memang mau berinvestasi tapi saya willing to wait until 5 years atau another 10 years gitu ya. Nah, itu dikembalikan lagi sebetulnya ke goal masing-masing sobat rumah nih. Kalau misalnya pengen misalnya yang cepat ya, fast return gitu ya, mungkin uh, jangan properti di daerah tersebut gitu ya. Jadi mungkin di daerah yang memang sudah lebih matang lagi gitu ya, lokasinya, dibandingkan tadi mungkin yang tadi kayak misalnya Majaraya baru 6 tahun ya, apa namanya, mulai rame gitu ya. Jadi kalau memang niatnya pengen cepet balik lagi, misalnya ada penyewa dan lain-lain ya, ya mungkin dipilih lokasinya yang sudah lebih jadi lagi ya, yang fasumnya sudah memang sudah jadi, infrastrukturnya sudah ada, jadi lebih mudah mendapatkan apa returnnya lebih cepat gitu. Oke. Ini sama sih Bu pertanyaannya mirip-mirip nih sama Nurman 7499. Apakah di Hmm. pandemi saat ini cocok untuk beli properti dan untuk properti untuk beberapa tahun ke depan prospeknya bagaimana? Tahun ini cocok untuk beli properti dan tahun depan tuh properti prospeknya gimana Bu? Ya, uh,
Iya, kalau kita sih, kita dari Roma.com kita mengerti ya, saat sekarang ini kan kalau kita ngomongin COVID-19, it's a, apa namanya, challenging situation for semua ya, for everyone gitu ya. Jadi dari sisi mungkin teman-teman sobat rumah yang lagi cari rumah, dari sisi penjual juga gitu kan. Tapi balik lagi kalau misalnya, kalau menurut saya rumah itu adalah kebutuhan pokok. Mau bagaimanapun itu rumah itu kebutuhan pokok. Apalagi sekarang harus kerja dari rumah, work from home ya, not from work from office lagi gitu. Jadi menurut saya itu rumah jadi menjadi lebih penting lagi gitu ya pada saat masa COVID-19 ini. Nah, itu satu. Yang kedua adalah kalau kita ngomongin kebutuhan pokok, harusnya itu sudah terencana ya, terencana dari mungkin buat teman-teman sobat rumah ini dari 6 bulan atau dari setahun sebelumnya gitu ya. Kalau saya berniat mau beli rumah. Jadi apakah sekarang saat yang tepat untuk membeli properti? Tadi saya sudah sempat sampaikan di awal. Sekarang ini justru dari bank, dari bank, dari developer, dari pemerintah gitu banyak sekali mengadakan program-program ya untuk menginsentify atau memotivasi dan memudahkan properti seeker untuk bisa mendapatkan rumah idamannya. Nah, kalau misalnya mau beli rumah sekarang, saya rasa ya masih sekarang ya, karena mungkin tahun depan tidak akan ada kemudahan-kemudahan yang seperti ini lagi gitu ya. Karena contoh ada salah satu bank ya, promo mereka adalah hanya bayar bunga saja sudah bisa beli rumah gitu ya. Itu sih belum ada ya di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi apa namanya, kalau memang mau investasi atau membeli rumah sekarang saatnya gitu, karena mumpung ada promo-promo menarik ini dari ya dari pemerintah, dari bank, dari developer. Belum tentu apa namanya tahun depan kita akan bisa dapat promo yang sangat menarik seperti sekarang ini. Oke, bener banget Bu Marin. Sudah belum tadi ya Ran ya? Sudah menjawab belum ya? Kenapa Bu? Sudah terjawab belum ya pertanyaannya? Oh, udah. Oke. Oke. Nah, terima kasih Bu Marin atas waktunya nih. Kayaknya waktu kita juga udah habis. Cuman untuk sobat rumah nih yang kalian mau dapetin informasi seputar pasar properti, nah atau indeks harga yang dari tadi kita udah sebutin data-datanya di rumah.com Indonesia Property Market Index. Kalian tuh bisa kunjungin di link yang udah di pin komen di sini. Nah, di situ tuh kalian bisa dapetin banyak informasi mengenai pasar properti yang terkini karena kita selalu update ya Bu ya, setiap 3 bulan sekali ya Bu. Jadi ada 4 kali dalam setahun data-data yang update mengenai properti ya Bu. Iya, betul sekali. Nah, kayaknya waktu kita juga udah habis nih. Tadi Bu Marin makasih banget juga sekali lagi untuk waktunya yang udah sharing informasi dan juga insight-insightnya sama advice-nya gitu ya Bu. Saran-sarannya ini sangat membantu sekali nih Bu. Boleh Bu, untuk terakhir kira-kira ada pesan apa yang mau disampaikan untuk sobat rumah nih Bu? Iya, kalau kita terima kasih ya Rani, terima kasih juga Sobat Rumah untuk kesempatan sharing di sore hari ini. Senang banget bisa ngobrol langsung sama Sobat Rumah. Nah, jadi kalau kita ngomongin properti ya tadi seperti saya informasikan sebelumnya, itu kan salah satu apa namanya, properti ini kebutuhan pokok satu. Yang kedua, pada saat kita mau membeli properti ini kan mungkin buat sebagian besar kita hanya seumur hidup sekali ya kesempatan untuk membeli rumah gitu ya. Jadi pesan saya adalah benar-benar do your homework. Jadi cek benar-benar sobat rumah gitu ya, apa namanya, portfolio dari developernya, portfolio mungkin dari banknya gitu ya. Jadi supaya kita tidak salah melangkah gitu ya. Kita lihat misalnya developer ini apa namanya, portfolionya seperti apa, sudah berapa proyek yang dibangun, sudah berapa bank dia kerjasama gitu. Jadi kita juga benar-benar yakin gitu ya, oh ini benar-benar apa namanya, memang developer yang terpercaya gitu. Dan buat sobat rumah juga yang mau beli rumah second juga jangan patah hati, karena juga banyak banget promo-promo yang diberikan sama bank, terutama terkait dengan COVID-19 ini untuk pembelian rumah second. Jadi silakan aja langsung hubungi banknya, dan tadi seperti saya bilang di awal, jangan putus asa ya, ditolak sama bank A ya silakan coba bank B gitu ya, masih banyak kok
bank-bank dan seperti saya bilang tadi Agustus dan September banyak banget promosi yang dilakukan sama bank-bank. Jadi dicoba aja aplikasinya ke semua bank. Nanti kita mudah-mudahan ada yang di-approve ya sobat rumah. Oke, jadi dicatat tanggalnya Agustus September itu mulai banyak promo dan rumah.com juga bakal ngadain virtual November property nanti expo ya, kita Bu. ada ya di bulan November. November Nah, ya. Hmm. ya jadi November kalian bisa nih pantengin nih untuk nunggu juga. Jadi sambil ngeliat-ngeliat rumah yang lain, mungkin nanti November juga bisa jadi rekomendasi mau ngeliat-ngeliat mungkin ada yang cocok dan kita pasti bakal ngadain penawaran-penawaran yang menarik ya Bu ya. Betul Khusus sekali. ya Bu. Oke, wah ini ada tambahan lagi nih Bu. Tadi Ya, tuh kan kita udah ngobrolin, tadi pas lagi posting kemarin itu ada tanggapan dari ngerti properti, property growth-nya tuh terkoreksi. Untuk properti secondary yang mau lepas barang tidak mengharapkan margin besar. Atau bahkan ada yang per value di kondisi sekarang. Untuk properti primary, developer tidak bisa menaikkan harga terlalu tinggi atau bahkan tidak naik harga karena target marketnya ke end user di mana mayoritas generasi milenial punya income level di bawah Gen X. Bu. Jadi ini ya. kayak masukan itu dari ngerti properti. Kira-kira ada tanggapannya nggak Bu? Jadi tadi sore bisa diulang kan idenya? Properti growth-nya lagi terkoreksi. Seperti Betul. sama seperti yang datanya rumah.com. Nah, Ya, untuk properti secondary yang mau lepas untuk properti secondary yang mau lepas barang, mereka tuh nggak mengharapkan margin besar atau betul. bahkan value di kondisi sekarang gitu Bu. Nah untuk properti primary atau rumah baru itu nggak bisa menaikkan harga terlalu tinggi, bahkan Betul. tidak naik harga karena target marketnya itu lebih ke milenial. Milenial itu kan income-nya di bawah dari generasi X Bu. Ya. Jadi Jadi tanggapannya ya. nah, Iya, saya rasa itu cukup cukup apa namanya sejalan dengan yang kita share ya. Jadi kalau dari sisi harga juga kan menurut menurut data RIPMI tadi juga turun ya dari kuartal 2 ke kuartal 1 gitu. Dari sisi supply juga naik kuartal 2 ke kuartal 1. Nah, itu juga tapi dari sisi developer sangat amat masih positif. Dari sisi pengembang memang mereka tidak akan bisa menaikkan harga ya, bahkan cenderung melakukan promosi untuk membantu properti seeker bisa mendapatkan rumah idamannya. Dan dari sisi rumah second juga memang betul ada beberapa area malah yang terkoreksi. Jadi terkoreksi harganya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi sobat rumah mau beli rumah, itu sekarang waktunya hunting sebetulnya. Memang benar-benar sekarang it's a buyer market. Kalau kalian memang mau beli rumah, sekarang saatnya gitu. Karena lagi ada ya ini ada koreksi harga, ada promo dari bank sama developer untuk memudahkan sobat rumah bisa mendapatkan rumah idamannya. oke. Terima kasih Bu Marin. Oke Sobat Rumah, waktunya Sama-sama. saya Rani undur diri dan beserta tim rumah.com. Terima kasih sudah menonton Curhat Rumah. Sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya.